sama gue Arin di Ruang Crispy, Ruang Kreatif dan Inspiratif. Nah, kali ini kita masih sama narasumber kita sebelumnya, yaitu Kak Kiong. Boleh say hi ke kamera? Hai. Nah, karena kemarin kita udah bahas mengenai Semarang, kuliner, mungkin di podcast kita kali ini kita bakalan bahas mengenai pengalamannya Kak Kiong ya, dari mulai kuliah sampai kerja. Oh, mungkin cerita-cerita ini Iya, ya. cerita-cerita pengalaman aja, Kak. Kalau boleh tahu nih, Kak Kiong lulus kuliah tahun berapa, Kak? Aku lulus tahun 2015. Tahun 2015 di Jakarta waktu itu. Universitas Jakarta. Oke. Terus langsung setelah lulus sih nggak selang berapa bulan dapat pekerjaan pertama tuh. Masih di Jakarta? Kebetulan kerjaannya yang di Semarang itu. Oh, langsung. Kalau boleh tahu tuh jurusannya apa tuh? Jurusanku aku ambil manajemen ekonomi. Kalau ekonomi itu ada penjurusan lagi ya. Jurusannya itu bisnis manajemen. Di bisnis manajemen. Tapi sarjana ekonomi. Oh, sarjananya ekonomi. Oke. Kalau misalnya pekerjaannya tuh yang setelah lulus kuliah, apa ya namanya, berhubungan nggak sama jurusan yang sebelumnya? Ada ya, berhubungan sih masih ya. Karena di waktu itu jabatan saya, pekerjaan saya waktu itu namanya area marketing development. Jadi memang berkaitan sama marketing, gimana cara mengatur untuk sales. Tapi bukan di hard selling-nya, tapi bagaimana waktu itu bekerja sama dengan tim dealer. Kebetulan saya kerja di Yamaha, jadi waktu itu kerja sama dealer-dealer Yamaha. Gimana sih kita mau jual motor itu lebih cepat, gitu, kurang lebih banyak. Perlu hard selling atau perlu promo apa dan sebagainya, kurang lebih seperti itu. Oh, jadi udah sesuai sama. Jadi berkaitan juga sama apa yang dipelajarin waktu kuliah tuh. Jadi pas kerja juga nggak bingung-bingung banget gitu ya? Tetap ada waktu adaptasinya sih, butuh adaptasi juga karena namanya dunia kerja sama waktu kita kuliah kan beda lah. Jadi begitu kita bekerja tentu tekanannya beda. Kita kerja tuh lebih berasa under pressure lah, ada tekanan dari atas. Kan kalau kita kuliah kan lebih santai ya. Iya. Benar-benar kita yang ngatur, mau-maunya kita aja, mau lulusnya cepat kita bisa atur, mau lulusnya lambat kita bisa atur. Oh iya. Skripsi mau ngerjain kapan terserah kita. Nggak ada yang nge-set target itu hanya kita pribadi. Tapi kalau misalkan kita kerja kan yang berbeda adalah biasa target itu ditekan juga dari atasan. Harus tanggal segini, harus jual segini. Betul. Kalau misalnya waktu semasa kuliah nih, Kak Kiong itu termasuk mahasiswa yang hura-hura atau kupu-kupu? Hura-hura. Kura-kura. Kuliah rapat. Oh, yang hura-hura. Main jadi kupu-kupu. Apa ya? Kuliah ada aktivitas juga di kampus. Nggak benar-benar pulang langsung, tapi saya juga ambil beberapa aktivitas di kampus. Ya. Kebetulan ya waktu itu adalah ikut satu organisasi perkuliahan dan sempat jadi ketua juga di situ. Nah ya, karena menurut saya itu juga salah satu proses pengembangan diri yang saya butuhkan. Iya, selain akademik ya kita juga. Selain akademis, betul. Karena kamu kuliah apa? Kuliah saya ekonomi juga. Ekonomi tapi juga ya. Tapi saya di pendidikan akuntansi. Oh, kalau menurut pandangan aku sih, terutama untuk kita yang kuliah di jurusan-jurusan yang cukup general nih, seperti manajemen, bisnis, ataupun mungkin industri komunikasi, itu kan agak cukup general. Beda dengan kita kuliah, beda sama kita kalau kuliah kedokteran, pengacara, pilot, astronot, misalnya contoh, itu kan butuh skill set khusus. Jadi mereka butuh belajar hard skill itu benar-benar matang. Sedangkan di kita ini justru kayak 70% dari soft skill itu lebih dibutuhkan dibanding hard skill kita. Karena hard skill kita sebagai orang manajemen atau orang bisnis apa?
Bahkan kalau kita ketemu sama dosen ataupun expertise di bidang bisnis, apa yang membedakan dia sama pemula? Pembisnis ulung sama pembisnis pemula. Apa yang membedakan? Menurut Helen apa? Mungkin jenjang ininya kali ya, pengalamannya. Pengalaman, betul. Satu pengalaman, yang kedua intuisi. Gimana mereka nangkap suatu kesempatan atau pandangan terhadap satu masalah dan sebagainya itu ya mereka lebih banyak menggunakan intuisi, data, sama pengalaman mereka. Beda dengan profesi yang memiliki special skill seperti dokter dan pengacara itu. Kalau boleh tahu nih, dari pengalaman organisasi terus kuliah di mana tuh? Kuliah Di Atmajaya. di Atmajaya. Atmajaya sih. Atmajaya Jakarta. Oh, Jakarta. Itu Atmajaya. kampus terkenal loh. Di Saya segitiga tahu emas. Atmajaya, tapi saya nggak tahu di mananya. Oh iya. Mungkin kalau misalnya saya pernah dengar isu kalau misalnya organisasi kampus tuh sekarang udah nggak relevan. Menurut pendapat dari Kak Kiong tuh gimana? Enggak relevan dalam arti seperti Buang-buang apa waktu nih? lah. Buang-buang waktu. Kalau kita bicara soal perubahan mengikuti zaman, memang dunia pendidikan konotasinya masih kolot ya. Dan menurut pandangan saya ya, di mana bentuk, mungkin teman-teman pernah nonton di satu video atau story atau apapun lah, mengatakan bahwa perubahan dari pendidikan itu kan nggak jauh beda antara 80 tahun yang lalu sama sekarang nih. Begitu juga bentuk kuliah dari dulu sampai sekarang ya gitu-gitu aja kan. Kalau kita duduk di kelas, metode di kelas, dan juga untuk metode kemahasiswaan yang di bawah dari university itu kan juga ya begitu-gitu aja. Kita ngadain satu kegiatan, berinteraksi dengan teman-teman satu lingkungan organisasi, mau bikin apa nih segala macam. Sebenarnya ilmu-ilmu yang seperti itu kan juga perlu dipelajari ya, karena gimana sih kita ngasah kepemimpinan sejak dini contohnya. Itu kan public speaking itu kan saya rasa kita nggak akan dapat itu langsung di kelas, tapi waktu kita bersosialisasi sama antar teman itu dapat. Tapi kalau dibilangnya menghabiskan waktu dan tidak efektif, mungkin bisa saja benar saat ini. Tapi kan mungkin itu memang resikonya ya, ketika kita milih untuk ikut organisasi sembari menjalani perkuliahan gitu. Memang akan menghabiskan waktu, pemikiran, tenaga, uang, karena kan pasti ada sedikit banyak itu keluar juga dalam kita berorganisasi. Nah mungkin ini jadi tantangan challenge juga buat teman-teman di kampus saat ini ya, untuk membuat itu menjadi sesuatu yang berbeda dan perlu juga nih, menurut saya perlu juga menjadi konsentrasi dari dekan maupun wadek yang mengurusi kemahasiswaan itu perlu dipikirkan juga, apakah kita akan stay selama berapa tahun lagi dengan metode yang sama atau perlu ada adaptasi baru. Jadi dari pengalaman organisasi, terus tadi pembelajaran di kampus, akademik dan non akademik gitu, itu tuh ngebantu lebih, maksudnya lebih membantu mana ketika di pekerjaan gitu, setelah terjun di dunia pekerjaan yang lebih kepake. Mungkin kalau misalnya dari organisasi kan kayak tadi ya, critical thinking, public speaking gitu, terus kepemimpinan, itu kepake nggak di dunia kerja? Untuk awal-awal membantu kita beradaptasi lebih cepat, saya rasa iya, itu buat saya pribadi sih membantu. Tapi untuk kelanjutannya, pengembangan kan kita nggak cukup hanya ngembangin soft skill aja, tapi hard skill kita juga perlu. Ya itu balik ke individu masing-masing sih menurut saya, Rin. Jadi nggak cuman pengembangan dari organisasi aja yang kita butuhin nih, tapi yang lainnya juga kita butuh. Contoh kayak sekarang banyak juga online course yang menawarkan kita hard skill ya. Untuk kayak gimana nih analytical skills di Google seperti itu, SEO Google seperti apa, atau sekarang complete marketing online course seperti itu. Nah kalau itu memang kita juga bisa pelajarin kan, buat pengembangan kita ke depan juga sangat baik. Mungkin mau nanya-nanya sih,
karena kebetulan Arin juga dikit lagi mau lulus insya Allah kalau nggak ada halangan, dan teman-teman mungkin yang nonton nanti ada mahasiswa tingkat akhir. Kira-kira apa sih yang perlu dipersiapkan selain soft skill, hard skill, akademik gitu? Apa yang misalnya berkas-berkasnya, CV-nya apa, disusunnya yang baik gimana gitu? Itu kira-kira ada nggak yang perlu banget gitu kita siapin kalau perlu banget disiapin ya? Masuk dunia kerja berarti untuk kehidupan ke depannya ya, nggak cuma sekedar skripsi dan sebagainya. Ada satu statement yang pernah saya dapetin waktu nonton satu acara lah, ini dari seorang penulis gitu. Dia ngomong gitu, akademis tidak akan membuat kita makan, tapi keahlian akan membuat kita makan. Jadi waktu itu dia konteksnya, saya itu ahli nulis tapi saya nggak punya background penulis. Ya udah saya latih terus penulis saya sampai dia bisa bekerja di satu kantor, jadi editor di salah satu media cetak waktu itu, dan akhirnya dia berhasil lah sampai jadi salah satu pemegang apa namanya kalau redaksi ya, pemimpin redaksi itu. Jadi diasah terus. Jadi saya rasa saat ini buat kita ke depannya punya kemampuan apa yang kamu mau jual ke depannya. Dan itu harus diasah terus nih. Kemampuan itu yang akan membuat kita hidup dan menjadi core specialty kita apa. Itu yang lebih penting yang perlu dipikirkan sama teman-teman nih setelah lulus kuliah, kemampuan yang jadi spesialitasnya apa. Biar kita nggak salah terjun gitu ya di dunia. Iya, artinya percuma kita punya banyak gelar juga akademisi kalau kita nggak bisa menggunakannya atau mengimplementasikannya dengan tepat. Iya, jadi kayak sarjana apa tapi dia nggak ngerti. Betul, terutama untuk kita nih yang udah ngambil kuliahnya manajemen bisnis yang general lah secara umum sebetulnya. Karena kita tidak bisa menjual apa yang jadi spesialty kita tadi. Spesialisnya apa? Nah, kecuali dokter pun sampai dokter spesialis kan. Iya, semakin dia spesial, semakin dia mahal, semakin dia bisa menjual dirinya. Nah, kita orang-orang generalis yang terjun di dunia ekonomi, pada akhirnya mau meruncing mana, itu yang perlu dipikirkan. Oke. Kalau misalnya tadi kan dari dalam diri ya kita harus nyiapin, maksudnya berusaha keras mengembangkan diri sendiri. Kalau misalnya dari kayak CV itu tuh ada masih tips-tips nulis CV yang baik biar kelirik sama dunia industri? Kalau CV, pengalaman saya sih waktu itu bikin CV satu lembar yang isinya komplit. ATS friendly? Jujur saya nggak pakai ATS friendly karena ATS friendly kan banyak kan tulisan yang modelnya supaya bisa dibaca sama sistemnya. Aku pribadi sih nggak gitu suka. Karena nggak bisa desain yang unik gitu. Kalau saya suka karena saya bentuk CV saya itu separohnya tentang introduction diri saya dan sebagainya, skill set apa yang saya miliki. Di sebelah sini baru saya tulis dulu kuliah di mana, IP berapa, pengalaman kerja apa, pengalaman organisasi apa, dan itu lengkap di satu lembar. Itu sih yang saya gunain sampai sekarang. Jadi mungkin balik lagi juga kali ya ke dunia kerja yang mau kita lamar tuh apa. Kalau mungkin digital marketing atau desain kita bisa. Betul, mungkin ada satu sisi kreatif yang kalau mau tonjolkan, aku rasa nggak usah perlu pakai yang ATS, tapi mungkin di beberapa pekerjaan yang butuh asal dilirik sama HR dari sistem, ya kamu bisa pakai ATS gitu. Oke, nah tadi kan katanya Kak Kiong nih dari kuliah ke dunia kerja itu cuma selang berapa bulan? Itu dipanggil atau ngelamar? Ngelamar, pasti ngelamar. Ngelamar. Kan bukan anak sultan. Bukan pakai ini ya? Iya, privilege orang tua. Nyari, jadi ikut job apa namanya? Bukan job street, yang job fair. Ngelamar job fair. Ada juga sempat keliling-keliling ke beberapa perusahaan, kita naruh yang amplop coklat tuh. Waktu itu kan zaman-zamannya belum terlalu booming ya, jadi kayak masih maju satu-satu.
ngirimin dan banyak kan ngirim email juga gitu sih. Nah itu tuh keterima langsung di Semarang, interview di sana. Proses interview di perjalanan. Kebetulan SQ-nya di sini, tapi proses interviewnya sempat juga sampai usernya dari Semarang ke Jakarta sih. Interview proses full di sini sampai selesai baru dikasih tahu nih penempatan kamu nanti di Semarang ya. Kantornya apa tuh kalau gitu? Di Yamaha. Di Yamaha. Sebagai area marketing development. Area marketing development. Itu apa? Area marketing development tuh business development. Oh. Ya lebih ya bisa dikatakan di sana kita akan mengembangkan satu area itu, salesnya kita mau meningkatkan sales itu dengan cara apa? Kurang lebih itu yang perlu dijawab dari pekerjaan itu. Yamaha itu kan kalau yang Arin tahu ya, Yamaha tuh ada otomotif, terus ada alat-alat musik. Kira-kira tuh menurut Kak Hyong yang pernah kerja di sana, Yamaha tuh termasuk cepat nggak sih yang ngikutin perkembangan dari segi yang terbaru gitulah? Secara perkembang menggunakan teknologi yang ada dan sebagainya untuk pekerjaan sih cukup cepat ya menurut saya, karena bukan pionir tapi cepat dalam mengadaptasi sesuatu yang baru yang bisa diimplementasikan dalam bisnis kita gitu. Jadi contohnya waktu 2015 ke 2016 mungkin itu masa-masa yang orang baru mulai main sosial media secara masif ya. 2017, 2018 kita udah mulai nyoba marketing di forum-forum Facebook, di beberapa Instagram, lalu kita juga udah mulai nyoba tuh yang namanya Google Ads dan sebagainya di dalam situ. Jadi ya kita juga nggak buta akan pengembangan apa yang terjadi di dunia nih. Begitu lihat, mereka udah mulai bergeser ke online store ataupun branding itu lebih nyangkut sekarang di online. Kita akan harus bebenah juga gitu ya untuk mengembangkan bisnis tersebut. Oke. Kalau misalnya tadi kan Kak Hyong cuma 3 tahun di Yamaha. Itu tuh emang memutuskan karena udah cukup atau maksudnya mau buka bisnis sendiri apa gimana? Dari situ sih saya balik ke Jakarta dan mulai ada karir baru lah di Jakarta sampai sekarang gitu. Apa tuh karir baru? Karir barunya waktu itu di bidang bisnis conveyor. Di sana kurang lebih jadi business development juga untuk gimana cara mengembangkan bisnis tadi, terutama di bidang sales. Jadi kita lebih banyak hard selling juga sih, hard selling tapi itu konsep B2B bisnis kurang lebih seperti itu. Nah itu kan tadi di Semarang 3 tahun. Kalau yang setelah di Semarang itu yang udah di Jakarta apa masih sampai sekarang? Setelah itu ada kesempatan untuk pindah lagi ke kantor di ID Express. Sampai sekarang masih? Kebetulan kena Kok bisa? Kayaknya yang itu nggak usah. Oh nggak usah. Berarti di? Ya sampai yang itu. Oke, karena tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang kuliah, pekerjaan gitu. Mungkin kita mau tahu kepo-kepo sedikit ke Kak Hyong mengenai percintaan kali ya. Aduh. Kira-kira Kak Hyong udah nikah belum? Udah, kebetulan udah. Udah berapa tahun? Baru jalan setengah tahun. Baru jalan setengah tahun. Mungkin mau tahu nih teman-teman kali ya, mau tahu Kak Hyong ketemu sama istrinya tuh di mana? Nah, kebetulan ketemu di kantor yang sama. Ternyata kantor juga menawarkan suasana kenyamanan ya untuk kita ya. Sponsorin kantor ya? Enggak. Oke. Jadi ya dari situlah ada hubungan. Memang awalnya kenalan jadi kolega kerja, lama-lama ternyata ada ketertarikan pribadi ya. Lanjut deh sampai sekarang. Oke.
Belum dong, baru 6 bulan ya. Iya, kebetulan lagi mengandung nih, jalan 5 bulan. Kita doain semoga sehat-sehat sampai persalinan. Amin, terima kasih. Oke, mungkin segitu aja ya obrolan kita sama Kak Kiong hari ini. Makasih banget Kak Kiong udah nemenin podcast dari kita. 2 kali ya. Tentang kuliner Semarang, terus tentang kehidupan di Semarang, di sini, sampai ke kehidupan percintaannya Kak Kiong. Mungkin jangan kapok ya Kak. Iya, thank you kesempatannya ya. Mungkin makasih juga buat penonton yang udah nonton podcast kita yang kesekian kalinya. Tungguin podcast kita selanjutnya. Boleh Kak Kiong? Jangan lupa like, subscribe, dan Share. Dah.